Shalom. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Bersyukur pada Tuhan, di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, baik itu dalam suka maupun dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada masa-masa sekarang ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk selalu memahami firman Tuhan dan memuji namanya. Untuk membuka, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyikan 2 kali. Mari kita buka persekutuan ini dalam doa. Saya hantarkan. Ya Tuhan, sumber pemelihara kehidupan, Kaulah yang menata dan menolong setiap kehidupan kami. Kaulah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan, kami rindu untuk memahami firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, Tuhan, agar firman-Mu tidak hanya kami baca dan fahami, tetapi Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan.
Dalam nama Yesus, nama yang terindah bagi jiwa kami, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama memahami firman Tuhan dengan tema gadis bijaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Pasir. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin sampai saat ini kita tetap setia, tetap bertahan dan optimis bahwa Tuhan menyertai kita semua dan memberikan semangat dan inspirasi bagi kita semua agar kita tetap kuat menjalani masa-masa yang sulit, menjalani masa-masa yang membuat orang kalang kabut dari segala bidang ini. Tapi kita yakin bahwa Tuhan beserta kita. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita berjaga-jaga. Kita ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kita akan baca. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Oh tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya perikop ini sudah kesekian ratus kali kita mendengar. Tetapi kita tidak akan bosan dan terus menggali makna dari situ. 10 gadis itu adalah melambangkan kita sebagai kaum beriman. Sedangkan pelita itu adalah roh kaum beriman. Roh dalam huruf kecil, roh manusia. Yang di dalam Roma 8 ayat 16, roh manusia adalah pelita Tuhan dan menampung roh Allah sebagai minyak. Sedangkan mempelai laki-laki yaitu Kristus sendiri sebagai persona yang menyenangkan dan yang menarik. Sedangkan minyak adalah Roh Kudus itu sendiri. Buli-buli atau botol itu adalah manusia atau jiwa kaum beriman. Pada waktu itu yang sering digunakan adalah obor, itu adalah minyak zaitun.
yang setiap 15 menit kalau tidak disiram, kalau enggak disiram itu akan padam sendiri, sehingga perlu setiap 15 menit obor tersebut harus disiram dengan minyak zaitun agar terus menyala. Di dalam hal ini, kalau penyambut tamu itu tidak membawa obor, dia tidak akan diterima dalam perjamuan kawin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita kembali kepada kehidupan jemaat kita. Oke, kita sudah percaya dan Tuhan sudah janjikan kita akan selamat. Namun, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang lebih indah, yaitu pahala yang akan diberikan kepada kita kalau kita terus menyiram, kalau kita terus membeli minyak, mengisi roh kita dengan minyak, yaitu firman Tuhan itu sendiri, dan mendisiplinkan hidup kita yang mengandalkan segala sesuatu pada Tuhan Yesus Kristus, dan merasa rugi apapun itu tanpa Kristus, kita akan menerima pahala. Apa itu? Kita akan diangkat sebelum masa-masa kesulitan yang besar itu adalah 3,5 tahun sebelum 1000 tahun pendisiplinan kita. Jadi kalau kita lihat juga masa-masa ini kelihatannya sudah zaman akhir zaman sudah kelihatan. Bencana, pandemi, kecelakaan banyak sekali yang menimpa di dunia ini. Tentunya ini membuka hati kita, ternyata tanda-tanda akhir zaman itu sudah dekat. Dan apakah kita masih ada waktu untuk mengulur-ulur kita, supaya kita lebih mengisi hidup kita dengan minyak? Karena saat ini waktu-waktu kita banyak direbut oleh kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Bahkan dunia kita sekarang diambil separuhnya oleh dunia maya. Dan itu menyediakan banyak sekali penawaran-penawaran yang luar biasa indah. Dan itu Tuhan tidak inginkan semua. Semua baik tapi tidak berguna. Tuhan menghendaki agar kita selalu bergelut, agar kita selalu makan firman Tuhan. Setiap hari kita harus berusaha mengisi buli-buli minyak kita setiap hari, agar saatnya nanti kalau Tuhan datang, kita tidak menjadi gadis-gadis yang bodoh, yang ditolak dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, zaman kita ini adalah zaman gereja. Nanti akan timbul saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita semua akan dibangkitkan, gadis bodoh maupun bijaksana. Namun, gadis bodoh-bodoh ditolak oleh Tuhan karena tidak menyediakan minyak pada obornya, pada pelitanya. Sehingga pelitanya tidak terang, tidak memancarkan cahaya. Cahayanya redup, sehingga Tuhan tolak. Oh, kamu tidak, aku tidak kenal dengan kamu. Sehingga gadis-gadis yang bijaksana tadi terangkat ke surga, tidak akan mengalami pendisiplinan pada masa kesusahan yang besar 3,5 tahun dan zaman 1000 tahun kemudian. Sungguh bahagia apabila kita menerima pahala kenikmatan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan mengalami kesusahan yang besar, karena pada saat kesusahan yang besar 3,5 tahun nanti, iblis diusir dari surga dan akan merusak bumi. Dan kemudian gadis-gadis bodoh tadi akan menerima pendisiplinan lagi selama 1000 tahun, baru kemudian menikmati Yerusalem yang baru. Bapak Ibu Saudara, apa artinya itu? Tuhan menghendaki agar kita terus mengisi minyak kita.
Tuhan terus menghendaki agar kita selalu makan firman Tuhan setiap hari, dimanapun kita berada, bahwa nomor satu adalah perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara surgawi. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini menjadi hal yang sulit atau wah ini kok berat sekali. Oh tidak, Tuhan tidak menghendaki suatu kegiatan untuk mengisi minyak itu dengan liturgi yang rumit. Asal kita setiap hari membaca firman dan mencoba mengerti, kembali mencoba mengerti, membaca mencoba mengerti. Tuhan akan bukakan pengertian-pengertian dan akan Tuhan bukakan rahasia besar tentang kedatangan Tuhan itu. Rahasia yang paling besar ini adalah Tuhan Allah sendiri akan hadir di dalam setiap roh manusia. Karena pada saat Tuhan menciptakan manusia, diciptakan menurut gambarnya. Dan Tuhan mau mencurahkan itu semua. Dan nanti kita semua akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Yaitu anak-anak yang serupa dengan Dia. Kristus sebagai putra yang sulung, kita sebagai anak-anak Allah-Nya. Dan tentunya roh kita harus terisi dan penuh dengan hayat dengan firman Tuhan. Siapa itu firman Tuhan? Itu di dalam Yohanes dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Seperti kesaksian Yohanes bahwa aku telah melihat dengan mata kepala sendiri Allah datang dengan wujud Kristus. Luar biasa. Ini pengalaman yang tidak dijumpai oleh orang lain kecuali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang betul-betul merasakan kehadiran Tuhan di dunia ini sebagai inkarnasi dari Allah sendiri. Karena Dia ingin menjangkau manusia. Kalau dulu di dalam perjanjian lama katanya Tuhan nanti akan ini, tapi pada saat perjanjian baru betul-betul kita melihat saksi itu betul-betul menjamah, betul-betul bisa menyentuh Tuhan Allah yang sudah berinkarnasi dalam wujud Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tetap mengharap parousia, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus bekerja mencari nafkah, kita berkegiatan lain, namun yang pokok pada saat ini adalah gunakan waktu kita yang hanya sebentar ini, yang tinggal tidak berapa lama lagi. Dengan kita selalu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, mengisi buli-buli minyak kita, agar pada saat Tuhan datang, agar saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Dan nanti akan menerima pahala kita diundang di dalam perjamuan kawin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kenikmatan yang luar biasa dan pahala yang luar biasa bagi kita. Barang siapa yang selalu mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, setiap hari akan botol atau buli-buli kita menjadi penuh dengan firman Tuhan. Semoga Tuhan memberikan pencerahan sehingga rahasia besar kerajaan Tuhan dibukakan bagi kita semua, dan kita siap kapanpun untuk menyambut parousia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan mengingatkan kita
agar kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, dan agar kita siap ketika Tuhan kembali datang ke dunia. Untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama dan kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikian Bapak dan Ibu yang terkasih, persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali pada Jumat yang akan datang. Mari kita berdoa penutup. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus, kami menghadap kehadirat-Mu lagi Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada jemaat, khususnya di Telogosari ini, untuk selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal. Tuhan, kiranya Engkau juga berikan mereka pencerahan, agar dia dapat selalu mengisi minyak dalam tubuhnya, yaitu dengan firman-Mu setiap hari, agar mereka mau membeli minyak itu. Membeli berarti meluangkan waktu, membayar harga untuk mengkhususkan diri, memperoleh firman-Mu setiap hari. Dan kami boleh berjaga-jaga, dan kami boleh bercita-cita menjadi gadis yang bijaksana, agar saat kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh siap sedia untuk menerima kedatangan mempelai laki-laki. Tuhan, di dalam masa pandemi yang belum kunjung usai ini, Tuhan, kami mohon kekuatan dari-Mu, dan kami percaya Engkau selalu berada di dekat kami. Engkau selalu membungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, kuasa darah yang penuh kuasa, sehingga dapat melindungi kami dari segala penyakit. Tuhan Bapa kami, terima kasih atas kesempatan kami, atas kesempatan untuk selalu membicarakan dan belajar tentang firman-Mu, sehingga akan membuat kami penuh dengan minyak-Mu. Bapa di surga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan
sertai kami dalam perjalanan kami sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bapa di surga, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam Putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.